Udah aman? Lanjut. Kalau lanjut berarti udah bisa dipaham dan mengerti. Lanjut. Dalam hal ini terdapat dua kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini ada dua kelompok yang berseberangan. Tapi kita belum tahu dari segi apa yang berseberangan ya. Terus. Kelompok pertama berkata, sesungguhnya Allah berada di setiap tempat dengan zatnya. Sesungguhnya Allah berada di setiap tempat dengan zatnya. Coba, ini ada bahasanya. Sesungguhnya Allah berada di setiap tempat dengan zatnya. Ini berada di setiap tempat. Berarti tempatnya banyak. Udah banyak tempatnya, banyak pula zatnya. Allah dengan zatnya pula. Ada di sana pasti ada zatnya. Ada zatnya. Itu kelompok yang pertama. Lanjut. Kelompok kedua berkata, sesungguhnya Allah tidak di atas alam. Sesungguhnya Allah tidak berada di atas alam ya? Alam. Sesungguhnya Allah tidak berada di atas alam. Kalau tak berada di atas alam, kan begitu Allah tidak berada di atas alam. Lanjut terus. Sesungguhnya Allah tidak di atas alam, tidak di bawahnya, tidak di bawah alam, tidak berada di alam, tidak tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tidak terpisah dari alam dan tidak menyatu dengan alam. Tidak berpisah dengan alam dan juga tidak menyatu. Itu kelompok kedua. Nah, tengok. Allah itu di atas alam, enggak. Ada di bawah alam, tidak. Kalau tak ada di bagian itu tengahnya, Pak. Tidak. Di samping, tidak. Di kiri, tidak. Menyatu, tidak. Berpisah, tidak. Semua tidak. Kalau di atas tadi, yang pertama tadi, Allah berada di mana-mana bersama dengan zatnya. Nah, jadi dua kelompok yang berseberangan. Lanjut. Kelompok yang menyatakan bahwa Allah berada di setiap tempat berdalil dengan firman Allah. Berdalil tidak? Berdalil pula firman Allah. Berdalilnya. Wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Habis ya. Artinya dan apa yang ada di bumi tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang. Dan apa tadi ulang balik? Dan apa yang ada di bumi tiada pembicaraan rahasia. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang. Di antara tiga orang. Melainkan dialah keempatnya. Yang keempatnya. Siapa? Allah. Jadi kalau ada orang tiga orang berkumpul di bumi ini tiga orang, ini kita bertiga dia. Ya, ini kita bertiga. Ini tidak. Hanya keempat. Begitu Bang ya. Makanya Bang anak aku jangan Bang. Ini kita berdua tidak. Apa kata Bang? Apa pula dia? Ada ketiga. Yaitu Allah. Tapi ini kita saja dah. Yang tahu orang apa beda. Itu juga bakal lawan. Yaitu Allah. Dah lanjut. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah keenamnya. Udah. Ini kita balik boleh dah. Ya Bang Arlan, kita balik boleh. Apa pula kata Bang Arlan? Anak gua nak. Allah. Jadi di tiga orang ada Allah yang keempat, lima orang tadi ada orang Allah yang keenam. Terus. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada.
udah baik jumlahnya banyak maupun sedikit, dia ada di sana. Banyak dia ada di situ, di jumlah yang sedikit dia ada di situ. Berarti banyak, ya, di mana-mana ada. Di 3 orang dia ada tadi, yang ada keempat. Di 5 orang dia berkumpul ada dia yang keenam. Tidak rame-rame itu yang tadi orang rame-rame tadi yang sampai 1.000 orang ada di situ. Yang 1.001 no. Ada sedikit tadi, ada juga, ada. Aina mataku, tamu dulu tadi kan? Aina matamu. Dan itulah dalil yang pertama menyatakan Allah ya berada di mana-mana bersama dengan zatnya. Lanjut. Itu tadi surah Al-Mujadilah Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah ya. Lanjut. Mereka juga berdalil dengan Allah Ta'ala Yang pernah ini kurang ya. Lanjut. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin summa astawa 'alal 'arsy ya'lamu ma balighu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, dia menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa. Lanjut. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Terus. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Terus. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Begitu juga apa yang turun dari langit dan apa pula yang naik ke langit. Terus. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Oh, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melipat apa yang kamu kerjakan. Hah? Dan Allah Maha melipat apa yang kamu kerjakan. Dan Allah Maha melihat. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di mana sih kita kalimat? Yaitu Allah bersama kamu di mana kamu berada. Banyak itu kan? Itu banyak. Jadi di Pak Nong dan ke sana, di Bang Juan dan sana, Allah juga di sana. Pak Iman juga ada di Bang Pisan juga ada. Bang Pi malas dibakar. Bang Juan dan membak kota. Iya, kita bicara. Untuk Allah juga ada sama Bang Juanda, Allah juga ada sama Bang Pi. Bang Pi, Allah ada juga sama Bang Noklen. Dan di mana saja kamu berada. Baru Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Itu dari yang kedua. Lanjut. Menurut pendapat ini, Allah bukan maha tinggi dengan zatnya. Berarti kalau begitu Allah bukan maha tinggi dengan zatnya. Terus. Akan tetapi menurut mereka ketinggian sifat karakter. Ya. Ketinggian sifat adalah karakter. Gitu. Udah ya. Kalau dengan ini berarti Allah tidak maha tinggi dengan zatnya. Allah tidak tinggi dengan maha zatnya. Kalau inilah alasan yang pertama, atau inilah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ini yang saya ungkapkan ini isi kitab ini ya. Nanti tentang Ramadan Anda Bapak pakai, Anda Bapak yakini dan Bapak amalkan, itu kekuatan ilmu masing-masing lah ya. Saya hendak menjelaskan yang ada di dalam kitab ini. Dan Bapak jangan menanya saya, Ustaz kemana? Ustaz ambil, jangan begitu. Berarti ini nanti Bapak mengikut saya gitu. Udah, kalau
pendapat yang pertama mengatakan Allah berada yang di mana saja dengan zatnya, kan begitu? Itu menyatakan banyak tempat ya. Dalilnya tadi al-mujadalah dan ayat yang kedua tadi ya. Nah, kalau ini pendapat yang pertama gitu ya, berarti Allah tidaklah dikatakan maha tinggi dengan zatnya. Berarti Allah tidak maha tinggi dengan zatnya. Karena kalau maha tinggi dengan zatnya menyatakan satu titik, satu tempat, itu ketinggian. Ini kan berada di mana-mana. Kan begitu kan? Kan berada di mana-mana kan? Berarti Allah tidak di tempat yang tinggi dengan zatnya. Kalau di tempat yang tinggi dengan zatnya berarti berada di satu titik. Bisa? Nah, coba ulang balik. Berarti dia tidak berada di atas tempat yang tinggi ya dengan zatnya. Lanjut. Adik-adik. Tadi nama baca tadi. Ini masih terakhir. Ini yang khusus itu. Menurut pendapat ini, Allah bukan maha tinggi dengan zatnya, akan tetapi menurut mereka ketinggian sifat karakter. Berarti yang dimaksud tinggi di situ adalah ketinggian sifat karakter, bukan ketinggian zat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ketinggian zat, maka dikatakan jati yang ada di atas. Yang ajari lagi apa? Abadi. Kalau yang pendapat yang muncul ini tidak. Yang maksud di situ maha tinggi, al-aliyul azim, maha tinggi, Allah tinggi karakter. Di bawah karakter, pembawaan karakternya apa maksud karakter? Pembawaan kan? Karakter apanya? Itu yang tinggi. Nah, hanya pernyataan karakternya saja, bukan jatiahnya. Iya, maha tinggi ya, tinggi memang. Hebat dia pula, tinggi lagi ya, gitu. Kalau Ahlussunnah Jamaah memang tinggi dia. Memang memang tinggi, jatiah ke sana. Nah, itu berarti berseberangan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bisa dipahami maksudnya kan? Jadi apa tinggi yang dimaksud orang ini? Al-Ali itu ketinggian karakter, bukan ketinggian zat. Kalau ketinggian zat nanti di mana? Berarti Allah tidak berada di mana, Pak? Tidak berada di mana-mana. Dia berada di satu tempat begitu. Oleh ini tidak, emang ainana takunu, di mana saja kamu. Bisa ketiga waktu di situ di keempat. Hari sana ada 5, 6 kali, kau orang dia kan? Bersama zatnya pula kata orang itu, kata yang tadi kami kan? Nah itulah. Jadi yang maha tinggi itu adalah karakternya gitu. Udah, itu pendapat yang pertama. Lanjut. Sedangkan kelompok yang menyatakan bahwa Allah tidak disifati dengan arah atau berada pada suatu arah berkata, karena kalau kita menyifatinya demikian berarti dia adalah jasmani, sedangkan jasmani satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Ini berarti tamsil atau memisalkan Allah dengan yang lain. Jadi kami mengingkari bahwa Allah berada di satu arah. Itu pendapat yang kedua. Yang kedua tadi apa isi pernyataannya tadi? Apa isi pernyataan yang kedua? Allah tidak di atas alam. Allah tidak berada di atas Alam. Tidak berada di luar, di bawah, tidak berada di dalam, tidak berada di luar, tidak berada di kanan, tidak berada di kiri, di depan dan tidak terpisah dari alam. Tidak terpisah dari alam dan tidak nyatu dengan alam.
Itu ya, itu pegang ya. Itu pendapat yang kedua. Udah, baru baca pembalik tadi, penjelasan balik. Ini Sedangkan kelompok yang menyatakan bahwa sedangkan kelompok yang menyatakan bahwa Allah tidak disifati dengan arah berada pada suatu arah. Allah tidak disifati dengan satu arah ya. Kan itu kelompok ya, kelompok yang berikutnya. Allah tidak disifati arah. Terus Berada pada suatu arah berkata ya, tidak berada di satu arah itu ya. Allah tidak disifati berada di satu arah. Betul itu pendapat yang kedua? Ya, salah. Allah tidak disifati dengan satu arah. Kalau disifati satu arah, kan berarti dia kalau tak dibuka di belakang. Sedangkan tadi yang dijelaskan tadi tak dibuka, tak di belakang, tak di bawah, tak di atas, tak di dalam, tak menyatu, tak di luar. Berarti tidak disifati satu arah. Kenapa tidak disifati dengan satu arah? Kita bikin aja sifat satu arah. Kenapa? Berada di atas, gitu kan? Oh, kami tidak mau. Kami tidak mau menyatakan Allah ini di satu arah. Kami hanya mengatakan Allah itu tidak dibuka dari belakang, tak di bawah, tak di atas, tak di samping, tak samping kanan dan tak samping kiri, dan tak menyatu dan tak berpisah. Berarti tidak ditunjukkan satu arah. Itu pendapat kami. Kenapa kamu tidak berpendapat menyatakan satu arah saja? Kalau di atas. Karena al-ali di situ adalah maha tinggi, memang bersifat jati hanya tinggi. Oh, kami tidak sepakat dengan itu, kata orang yang mengatakan mengatakan Allah tidak punya satu titik arah, gitu ya. Udah hafal saudara. Lanjut. Karena kalau kita menyifatinya demikian, Ya, dengan ada satu arah, berarti dia adalah jasmani, sedangkan jasmani satu dengan lain yang memiliki kesamaan. Kalau kita katakan nanti Allah itu berada di satu titik atau di satu arah, yang biasanya yang punya arah itu adalah bersifat jasmani. Apa jasmani? Jisim. Badan. Jasad. Jisim akan mengambil satu tempat seluas dengan badannya. Itu jisim. Akan mengambil satu tempat seluas dirinya. Kami tidak sepakat itu. Coba kita buat dulu testimoni namanya dia. Kalau eksperimen itu apa? Testimoni namanya. Ambil air satu gelas, kan begitu? Kita masukkan guli. Coba. Kita masukkan guli. Air itu munjung, apa itu munjung? Peres, apa namanya? Pas, gitu. Ambil guli, bukan guli tahu kita kan? Guli adalah jisim. Masukkan satu ke gelas, tampung air dengan jatuh tadi. Pastilah jumlah bocak air itu sebocak guli nama masuk, betul? Jadi nak kita ambil kata guli yaitu jisim jasmani. Jadi kalau kita katakan satu titik berarti sama nanti dengan jasmani. Kalau sudah jasmani itu membutuhkan satu dengan yang lain. Berbeda kalau membutuhkan satu yang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan yang lain. Coba ada sambungannya, coba. Habis. Ini berarti tamsil. Berarti ini tamsil. Atau memisalkan Allah dengan yang lain. Misalkan Allah dengan yang lain, kami tidak sepakat itu. Terus. Jadi kami mengingkari bahwa Allah berada di satu arah. Kami mengingkari bahwasanya Allah berada di satu arah. Itu pendapat yang kedua. Bisa tadi dipahami maksud jisim tadi? Jasmani tadi? Belum lagi. Belum bisa? Belum. Mari.
Saya ulang lagi. Coba dulu mampu bendong-dong. Coba dulu. Ulang lagi. Jadi manusia ini tak masuk di sini Ustaz. Apa? Manusia itu ni lah. Kita nih ya. Kita jisim. Itu juga. Jisim itu. Udah. Coba kita coba dulu. Ini kan mungkin dari pendapat yang kedua tadi ya. Iya, kedua. Pendapat yang kedua tidak menerima Allah itu begini. Mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah ketika melihat ayat wa huwal aliyyul azim, dia yang maha tinggi. Macam mana ahli sunnah wal jamaah mencikapi wa huwal aliyyu? Allah maha tinggi. Ya betul. Allah tinggi dengan zatnya. Bagaimana dengan maha tinggi dengan zatnya? Dengan zatnya, memang dia tinggi. Berada di tempat yang tinggi. Dan tingginya ajali dan abadi. Itu pendapat apa? Ahlussunnah wal ada dua kelompok yang menyeberangnya. Begitu dulu sebentar kita coba ya. Kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya Allah itu berada di mana-mana, bersama dengan zatnya. Itu dalil kami, itu surah Mujadalah dan surah apa itu? Yang bisa dicari oleh pemirsa nanti. Al-Hadid. Yang mana nanti? Kalau ada 3 orang yang keempat Allah, kalau ada 4 orang yang kelima, kalau ada yang kelima yang kalau ada rame-rame di penambahan rame-rame itu, iya. Kalau ada yang sedikit, ya ada. Berarti menunjukkan di mana, Pak? Mana. Pendapat yang kedua yang menyeberangi ahlussunnah wal jamaah juga. Kami tidak sepakat Allah itu tinggi dengan zatnya di satu titik. Kamu gitu kan? Jadi bagaimana pendapat kalian? Pendapat kami Allah Allah tidak di atas alam, tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di samping kanan alam, tidak di samping kiri alam, tidak nyatu, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam dan tidak berpisah dengan alam. Gimana itu? Wallah, begitu ya dia. Kenapa? Karena kami, apabila kami katakan nanti di satu titik dengan zatnya, berarti itu jisim. Bersifat jisim. Kalau sudah bersifat jisim punya kekurangan. Jisim punya kekurangan, berarti butuh dengan yang lain. Pada contoh jisim tadi, kalau dia mengambil tempat, pasti ada tempat yang lain dibuangnya. Ada tempat dibuangnya, pasti ada dibuangnya. Macam ayak tadi, cengkolak, dimasukkan guli, tidak bisa dia masuk. Karena dia tidak butuh tempat, kan butuh dari jisim dia kan. Jisim membutuhkan yang lain dibutuh juga, akhirnya adalah yang satu korbankan dia dibuangnya, yang lain masuk dia ambil dulu. Jadi kalau dia butuh yang lain, berarti itu melanggar apa? Melanggar dalil, melanggar kaidah-kaidah kita. Jadi ada 4 yang ternafi. Apa 4? Tamsil. Yang kedua apa? Ta'til. Yang ketiga apa? Takyib. Yang keempat, yang pertama takwil ya. Pertama takwil, yang kedua ta'til, yang ketiga takyib, yang keempat tamsil. Jadi kalau kita katakan tadi Allah berada satu titik, berarti jisim, berarti mirip dengan yang lain, berarti itu tamsil. Kami tidak sepakat itu. Itu pendapat yang kedua. Jadi dia menyeberangi ahlussunnah wal pendapat ahlussunnah wal jamaah yang mengatakan Allah itu tinggi bersama zatnya. Ya. Udah lanjut.
Kami membantah kedua kelompok di atas dari dua segi. Kami hadis siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Kami bantah itu semua. Yang membantah ini siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi kami membantah kedua kelompok. Iya. Kelompok pertama sama kelompok kedua. Tapi alasan kami juga ada dua. Ada dua cara membantahnya. Nanti begini. Ini kalau aku tengok kayaknya ini masih belum duduk ya bagi orang bapak. Nanti akan kita ulas lagi nanti ya. Tapi jam kita aku tengok sudah. Saya korupsi jam ini takut saya. Itu ada. Lanjut kita ada. Habis dulu. Habis baca ini. Nanti penjelasannya akan datang seperti dia. Coba baca. Kami bantah. Terus. Kami membantah kedua kelompok di atas dari dua segi. Pertama, membatalkan argumen mereka. Kedua, menetapkan lawan dari pendapat mereka dengan dalil-dalil yang qat'i. Ya. Habis. Apa disambungannya? Baru penjelasan dari pertama tadi. Ayah, jelaskan lagi. Baca aja. Pertama, Hah? kami katakan kepada orang yang mengklaim bahwa Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Iya. Klaim kalian ini adalah batil dan ditolak oleh dalil nakli dan akli. Iya. Dari segi dalil nakli, karena Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Dia Maha Tinggi, sementara ayat yang kalian gunakan sebagai dalil tidak menunjukkan hal itu. Iya. Sebab Allah bersama sesuatu tidak berarti Dia berada pada sesuatu itu. Iya. Lihatlah ucapan orang-orang Arab, rembulan itu bersama kita, padahal ia tetap di langit. Suami berkata, istriku bersamaku, padahal dia di timur, sementara istrinya di barat. Iya. Panglima berkata kepada tentara-tentaranya, berangkatlah ke medan perang, aku bersama kalian. Padahal dia berada di kantor komando, sementara tentaranya di medan perang. Jadi persamaan tidak menuntut keberadaan di sampingnya. Iya. Karena artinya ditentukan berdasarkan apa yang disandarkan padanya. Iya. Terkadang kamu berkata susu ini bersama air. Iya. Artinya adalah dicampuri. Iya. Kebersamaan ini menuntut percampuran. Iya. Seseorang berkata, barangku bersamaku, padahal barangnya ada di rumah. Iya. Dan tidak bersamanya. Iya. Dan dia bisa pula mengatakan barangku bersamaku tatkala barangnya tersebut bersama langsung dengan dirinya. Iya. Ini adalah satu kata akan tetapi artinya beda-beda tergantung penyandarannya. Iya. Dari sini kami katakan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan yang layak dengan keagungannya. Iya. Sama halnya dengan sifat-sifatnya yang lain. Iya. Ia adalah kebersamaan yang lagi hakiki, hanya saja dia tetap di langit. Iya. Habis itu mau membantah pendapat yang pertama, baru membantah sifat yang kedua. Adapun dalil akli atas kebatilan pendapat mereka, Ya. maka kami katakan jika Anda berkata sesungguhnya Allah bersamamu di atas di setiap tempat, Iya. maka ucapan Anda ini berkonsekuensi kepada beberapa hal yang batil. Iya. Banyak ya. Banyak memang. Udah, oke. Jadi saya kira semacam ada, tapi udah mulai paham kita maksudnya kan? Udah mulai terarah kita. Jadi si pengarang ya tidak sepakat dengan orang yang menyeberang-nyeberang tadi. Pendapat-pendapat yang mereka apa? Tapi hadirin ini tolong dikantongi. Inilah nanti jawaban ya terhadap yang mengatakan Allah berada di mana, Bang? Di mana-mana. Ya. Begitu. Baru nanti akan dijelaskan lagi nanti membantah pendapat yang kedua. Jadi artinya hadirin, kalau andai kata hadirin memakai pendapat ahli sunnah wal jamaah, memang harus kita kuasai argumen pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah yang tetap menyatakan bahwa al-aliyu memang Allah Maha Tinggi, di situ memang dia tinggi di satu titik artinya bersama zatnya ya, tinggi bersama
zatnya yang ajali dan abadi. Ya. Jadi akan kita kuasai nanti. Andai kata Bapak berpendapat Majelis Ahlussunnah wal Jamaah yang ada dikuasai cara membantah daripada isi pendapat yang pertama. Seperti tadi menyatakan bahwa bukan berarti kata-kata Allah bersama dengan orang yang ketiga, dengan orang yang kelima gitu kan, menyatakan Allah ada di situ. Nah itu kuasai nanti. Jadi perkataan orang-orang Arab, saya bersama bulan, bukan menyatakan bahasanya bulan itu dipegang ya, kan? Saya bersama abang sama aku. Jadi belum tentu yang barangnya itu ada sama dia, ada di rumah. Artinya kekuasaan pemilikan barang kan? Itu ada kita kuasai nanti. Apakah argumen Ahlussunnah wal Jamaah ini yang kita uji bagi kita tentang kekuatannya gitu kan? Tapi insya Allah nanti di episode berikutnya ini akan balik lagi kita kita ulas gitu kan, pahami pelan-pelan. Karena bakal ada membantah yang pada yang kedua lagi nanti, yang mengatakan orang itu tidak sepakat dengan mengatakan tinggi jatiyah ini tadi. Itu tidak mau mengatakan di sini, tak mau. Allah itu di atas tidak, di bawah tidak, itulah pada orang itu nanti dibaca juga. Insya Allah ya. Nah, tapi apapun cerita yang hadirin, waktu dan tempat juga yang membesarkan kita, hari ini sudah cukup Allah memberikan kepada kita ya, keilmuan kita bersama, membantu kita dan menolong kita di dalam memahami tauhid ya. Insya Allah semoga Allah memberikan tauhid dan hidayah terus menuju pada kesempurnaan gitu ya. Dan begitu juga kepada saudara pemirsa, silakan lagi baca lagi kitab-kitab yang lebih tinggi dan tanyakan lagi kepada ustadz yang lebih mengetahui, biar supaya pemahaman ini lebih pas lagi ya, itu harapan kita semua. Dan kami tidak memaksakan apa yang kami katakan ini, yang kami pelajari ini paling benar dan harus Bapak ikuti, tidak. Ya. Kami tidak katakan itu karena kami juga terus dalam keadaan menimba ilmu dan belajar itu terus. Jadi kepada Bapak kami mohon maaf dan undur pamit daripada Bapak, dan dari kesempatan kita akan ketemu lagi.